Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada hari Jumat pertama ini kami diingatkan untuk mempersembahkan hidup kami, problem kami, masalah kami, salib, ketakutan, kecemasan, apapun juga yang menggelisahkan kami ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Kami tahu bahwa kami tidak bisa mengontrol kehidupan, menguasai kehidupan. Hanya Yesus dengan hatinya yang Maha Kudus, dengan kerinduan yang Maha Besar, ingin supaya Dia berkarya lebih baik lagi untuk kita, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat pertama dari bulan November, kita diingatkan bahwa hati Yesus adalah hati yang ingin kita diselamatkan. Hati yang suci dan hati yang murni, supaya jiwa kita diselamatkan. Supaya hidup kita dipulihkan, dimurnikan, dibersihkan. Dan itu diungkapkan dengan hatinya yang terluka karena dosa. Ia melukai, terluka karena ia ingin menyelamatkan manusia. Ia ingin membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan itulah hati Yesus. Karena itu sampai sekarang hati Yesus terluka. Terluka dan terluka. Karena kita jauh dari Dia. Karena hidup kita dikuasai oleh berbagai macam addiction, berbagai macam ketergantungan, berbagai macam dosa. Ya. Apa saja. Bahwa kita seringkali memikirkan dunia lebih daripada Dia. Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan kita. Tuhan kita adalah perut kita. Tuhan kita adalah kesenangan kita. Tuhan kita adalah segala hal yang kita rindukan dan kita cari dengan segala kekuatan tenaga kita. Itulah saudaraku terkasih. Kita mengabdi bukan Tuhan lebih daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita merasa bahwa kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kesukaan ada pada segala sesuatu yang kita nikmati, kita senangi. Sehingga kita terpaku, terikat, terlekat kepada hal itu. Dan inilah yang membuat kita, jiwa kita terikat, terpikat dengan memberikan seluruh diri kita kepada yang bukan Allah. Maka jiwa kita terlekat. Sehingga disitulah kita diikat dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Maka dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang curang, ya, yang akan dihukum karena yang dipecat dari pekerjaannya karena kecurangan dia. Tapi bukan berarti dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan kita harus berbuat curang, bukan. Tetapi kita tahu bahwa seperti apa jiwa kita itu. Ya, kalau jiwa kita sudah terikat dan terlekat pada sesuatu, maka kita harus harus cerdik, mencari berbagai macam cara supaya kita tidak terlekat dan diikat, terbelenggu oleh segala sesuatu yang bukan Allah. Yang nampaknya memberikan surga kepada dunia, dan iblis itu memberikan surga-surga dunia yang nampaknya indah dan bagus. Disitulah saudaraku terkasih, entah itu nanti pada diri kita sendiri, apa saja bentuk keterlekatan kita kepada benda, kepada kesenangan, kepada dosa seksual, kepada dosa kesombongan, keangkuhan, ya, keserakahan, kikir. Itu semua adalah yang mengikat kita dan seolah-olah itu surga yang sungguh akan memberikan kedamaian, kebahagiaan. Nah, itulah dalam bacaan Injil hari ini, ya, kita harus cerdik. Demikian juga dengan orang sekitar kita, entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah kakek, entah nenek, siapapun juga, atau kita sendiri.
Sejauh mana kita telah menuhankan selain Yesus. Ya, selain Yesus, selain Allah. Ya, itulah maka dalam surat Paulus kepada umat di Filipi hari ini, begitu banyak orang yang menjadi musuh salib Yesus. Ya. Tidak secara langsung ya, kuasa kegelapan itu menghancurkan kita, tetapi membuat kita terlekat, terikat, terbelenggu oleh sesuatu yang bukan Allah. Ada begitu banyak berhala-berhala di zaman ini. Bukan karena barang-barang hal-hal tersebut jelek, tidak. Tetapi ketika kita diikat, bukan saya mengontrol kehidupan. Tetapi saya dikontrol oleh kesenangan, oleh kenikmatan, oleh kesukaan terhadap hal-hal materi tersebut. Ya. Dan itu akan terus orang dibelenggu kepuasan yang tidak pernah puas dalam hidup manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada peringatan hati kudus Yesus ini, saya mau mengajak kita untuk kembali lagi, ya, mengulang lagi ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, menghadapi salib, menghadapi apa saja yang kita merasa bahwa tidak puas, ya, yang merasa bahwa kita menginginkan sesuatu tetapi tidak mendapatkan, larilah ke hati Yesus, persembahkan itu kepada hati Yesus. Dan belajarlah daripadaku, kata Yesus. Sebab aku lemah lembut rendah hati. Jangan percaya kepada surga-surga ciptaan manusia. Surga-surga ciptaan iblis. Karena itu akan memberikan ketidakdamaian yang mungkin kekal, mungkin abadi. Orang terperosok jatuh ke dalamnya. Mari saudaraku terkasih dalam Kristus, selamatkan jiwa kita masing-masing dengan bersandar, dengan terikat kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Yahweh. Maka ada nyanyian, bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Kita tidak mampu mengontrol kehidupan, saudara. Kita tidak mampu mengontrol orang lain. Bahkan kita seringkali juga tidak mampu mengontrol diri kita sendiri. Mari, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Ketika jiwa itu diri kita, persembahkan hati kita kepada hati Yesus. Ketika jiwa itu adalah jiwa suami, jiwa istri, jiwa anak, jiwa siapa saja, persembahkan itu semua kepada hati kudus Yesus. Daud menang lawan Goliat hanya karena batu. Batu itu di tangan Tuhan menghancurkan kepala iblis si Goliat itu. Roti yang sedikit itu di tangan Yesus menjadi berlipat ganda. Ribuan orang makan kekenyangan tanpa habis. Berikanlah hatimu, pikiranmu, perasaanmu ke dalam hati Yesus. Dan Yesus akan bekerja. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi kita selamatkan jiwa kita sendiri yang kekal. Karena jiwa itu kekal, abadi. Ya. Tak akan hancur, tak akan hilang, tak akan habis bahkan ketika kita mati sekalipun. Ya, dan itu kita harus pertahankan, karena itu mati-matian kita harus cerdik mempertahankan jiwa kita. Jiwa orang yang di sekitar kita yang perlu kita doakan. Saudaraku terkasih, mari di hadapan salib Yesus ini yang ada di rumah kita masing-masing. Kita pandang dia, hatinya terluka sampai sekarang. Karena kita belum mempersembahkan hatiku, hati anggota keluargaku, suami, istri, dan anak-anak. Siapa saja ke dalam hati kudus Yesus yang mati di salib untuk kita. Kita juga mohon rahmat supaya Bunda Maria yang hatinya juga terluka karena cinta kepada kita. Karena cinta kepada orang-orang yang mencintai putranya Yesus.
Semoga Bunda Maria dan Yesus memberkati Anda hari ini dan persembahkan segala sesuatu apa saja ke dalam hati Yesus. Sekali lagi, belajar mempersembahkan segala sesuatu ke dalam hati Yesus. Maka kita lebih tenang karena Yesus yang bekerja untuk kita. Bukan aku, bukan diriku, bukan aku mengontrol hidupku. Tuhan memberkati Anda semua. Sehingga hati Anda terlekat, terikat di dalam Yesus dan Bunda Maria. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.